Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasmil Farid dengan NIM 2210514110008 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara pemupukan tanaman lada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasmil Farid dengan nomor NIM 2210514110008 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan memberikan informasi kepada kawan-kawan tentang bagaimana cara pemupukan tanaman lada. Pemupukan tanaman lada, hampir pada setiap budidaya tanaman selalu ada pemberian pupuk. Peranan pupuk sendiri sangatlah vital. Pupuk bisa diibaratkan sebagai makanan bagi manusia. Pada pupuk terkandung berbagai unsur hara baik makro maupun mikro yang merupakan asupan nutrisi bagi tanaman untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Kita mengenal dua fase pemupukan pada tanaman, yaitu pupuk dasar dan pupuk susulan. Pupuk dasar biasa diberikan pada saat awal pengolahan dan persiapan lahan. Sedangkan pupuk susulan diberikan setelah tanaman ditanam di lahan tersebut yang tujuannya untuk senantiasa mensuplai kebutuhan nutrisi selama tanaman tumbuh dan berkembang. Banyak sekali petani pemula yang masih belum paham mengenai cara memberikan pupuk susulan, di mana pupuk susulan ini kebanyakan adalah pupuk organik seperti ZA, SP, KCL, Ponska, Mutiara, KNO, dan lain-lain yang mana notabene akan berdampak buruk apabila diberikan secara berlebihan. Jadi harus pas sesuai kebutuhan tanaman. Fase pemberian pupuk susulan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase vegetatif atau pertumbuhan awal, generatif, pembungaan dan pembuahan, serta fase pembesaran atau pematangan buah. 1. Pupuk susulan pada fase pertumbuhan awal atau disebut vegetatif. Pemupukan susulan yang diberikan pertama kali adalah pada fase pertumbuhan alias vegetatif. Sebelumnya, perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwasanya pada fase pertumbuhan awal ini sistem imun tanaman belum terbentuk sempurna. Selain itu, kadar fitohormon tanaman seperti auksin masihlah sangat tinggi sehingga laju pertumbuhannya akan sangat pesat. Pada fase awal ini, sebenarnya unsur yang paling dibutuhkan tanaman adalah nitrogen. Akan tetapi, Anda harus ingat bahwa sistem imun tanaman yang masih lemah membuatnya rentan terhadap serangan penyakit. Padahal, nitrogen ini selain menyuburkan tanaman, juga akan menyuburkan jamur serta bakteri patogen atau yang disebut jahat. Oleh karena itu, kita harus memberikan asupan unsur hara yang seimbang dan sesuai porsi. Jadi, gunakanlah pupuk NPK seperti Ponska atau Mutiara setelah 1 minggu tanam. Anda juga bisa mencampur antara ZA plus SP36 plus KCL dengan perbandingan 1:1 atau sama. Dosis yang dipakai adalah melarutkan 1 gelas 300 cc butiran NPK atau campuran dengan 25-30 liter air. Kocorkan pada tanaman sebanyak 50 cc per tanaman. Interval pemberiannya adalah 7-10 hari sekali dan sebaiknya dilakukan setelah pengairan. Jangan lupa untuk memperhatikan unsur mikrotanaman dengan pemberian secara kocor maupun semprot menggunakan pupuk cair yang banyak dijual di toko pertanian. Pemupukan ini dilakukan hingga tanaman memasuki fase generatif atau berbunga nanti. Itulah panduan cara pemberian pupuk susulan pada fase pertumbuhan awal. Yang kedua, pupuk susulan pada fase pembungaan atau bisa disebut generatif. Biasanya setelah 1 bulan, tanaman akan memasuki fase generatif. Tergantung jenis tanaman. Pada saat berbunga, kebutuhan nutrisi tanaman harus diatur ulang. Kali ini tidak dibuat merata, namun dibuat unggul salah satu unsur yang penting untuk membentuk bunga, yaitu unsur fosfor, fosfat, dan menurunkan nitrogennya. Jadi, Anda tetap bisa menggunakan NPK, namun menambahkan SP36 dengan perbandingan 1:1. Misal 1 kg NPK Ponska plus 1 kg SP36. Di sini unsur N dan K masih tetap ada, namun unsur P menjadi lebih banyak. Kalau Anda hendak mencampur sendiri, maka campurkan ZA plus SP36 plus KCL dengan perbandingan 1:3 plus 1 unggul fosfat. Larutannya dibuat sama, yaitu 1 gelas 300 cc pupuk untuk 25-30 liter air. Dikocorkan ke lubang buatan sekitar 10 cm di dekat pangkal tanaman. Interval juga sama, yaitu 7-10 hari sekali. Unsur mikro tetap diberikan dengan cara semprot atau kocor. Yang ketiga adalah pupuk susulan pada fase pengisian buah. Setelah melewati fase pembungaan, maka tanaman akan memasuki fase pengisian buah atau umbi. Nah, pupuk susulan yang akan kita gunakan juga harus disetel ulang. Ada 2 jenis setelan di sini. Pertama, adalah untuk tanaman yang sekali berbuah, yaitu seperti semangka, melon, ubi, jagung, dan lain-lain. Karena hanya akan membesarkan beberapa buah, maka unsur hara yang ditingkatkan adalah kalium.
Kalium sangat bermanfaat dalam membesarkan buah serta meningkatkan kualitas dan rasa buah itu sendiri. Campurkan NPK dengan KCl perbandingan 1:2 atau campurkan pupuk ZA plus SP plus KCl dengan perbandingan 1:1:3 unggul kalium. Unsur N dan P dikurangi agar tanaman hanya fokus membesarkan buah dan tidak membentuk tunas bau maupun bunga baru. Sedangkan yang kedua adalah untuk tanaman yang tipikal lebih dari satu kali panen di mana antara buah dan bunga saling susul menyusul semisal cabai. Di sini baik untuk fosfor ataupun kalium tetap harus sama-sama ditambah. Sedangkan unsur N bisa diturunkan. Campurkanlah NPK dengan SP36 dan KCl dengan perbandingan 1:2:3. Jadi akan berimbang antara bunga baru dan buah yang sudah jadi. Larutannya juga dibuat sama, yaitu tiap satu gelas 300 cc dengan 30 liter air, lalu dikocorkan ke lubang buatan 10-15 cm dari pangkal tanaman. Interval pemupukan bisa 10 hari sekali, tapi jangan lupa untuk tetap memberikan unsur mikro dengan cara semprot pada daun. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Pupuk apakah yang bagus untuk tanaman lada? Pupuk yang bagus untuk tanaman lada adalah seperti ZA, SP, KCl, Ponska, Mutiara, KNO, dan lain-lain. Dan apakah ada pertanyaan selanjutnya? Kenapa pemupukan harus sesuai dengan SOP? Karena kalau tidak sesuai SOP, maka hasil panen tidak akan maksimal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyuluhan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.